Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan perkembangan sosial ya, perkembangan sosial yang ada di masyarakat saat ini, yang tentunya menjadi persoalan karena apa? Karena saat ini berada di masa pandemi. Karena itu tentunya kita akan berbincang-bincang dengan tema meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi para Tribuners, kita akan berbincang-bincang terkait dengan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial di masa pandemi COVID-19. Dan untuk perbincangan ini, saya sudah bersama dengan narasumber ya untuk bincang-bincang ini, yaitu Dr. Zulkifli Golonggom, Master Sains ya. Dan untuk diketahui bahwa narasumber kita kali ini merupakan Wakil Ketua Karang Taruna Sulawesi Utara. Jadi Pak Doktor ini atau Bung Zulkifli ini, Dr. Zulkifli ini merupakan Wakil Ketua Karang Taruna Sulawesi Utara dan juga bekerja di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Dan sekali lagi kita akan bincang-bincang ya terkait dengan bagaimana situasi saat ini ya, karena saat ini tentu masyarakat ya dengan adanya pandemi membutuhkan pekerja-pekerja sosial untuk membantu atau membutuhkan relawan-relawan ya, Tapi sebelum kita tanya jawab ya, ada baiknya mungkin Bung Dr. Zulkifli ini menceritakan mengenai profil pribadi sehingga para Tribuners bisa mendengarkan ya, saya kira. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bung Aswin, pemirsa Tribuners yang hari ini ikut bersama dengan kita semua. Perkenalkan, saya Zulkifli Golonggom. Kebetulan kemarin minggu lalu baru saja selesai sebetulnya dari pendidikan S3 Bung Aswin di Administrasi Publik Universitas Padjadjaran. Sebelumnya di tahun 2016 menyelesaikan pendidikan di Magister Sains Universitas Samratulangi dan di S1 di IAIN atau STAIN Manado. Sebelum saya di dinas sosial, sebetulnya pernah atau bekerja bersama Pak Victor, kemudian ada Pak Carol di KPU tahun 2013, karena hanya kami adalah latar belakangnya ASN, jadi bekerja di dinas sosial provinsi. Itu barangkali profil saya, Bung Aswin. Ini kita sudah dengan sudah tersambung dengan ini teman kita ya, Stanley. Jadi mungkin perbincangan ini atau diskusi ini kita akan bertiga. Jadi sudah dengan Stanley Sagai ya. Selamat siang, salam kenal, selamat Bakudapa Pak Dr. Zulkifli. Selamat Bakudapa. Ya, mungkin ini pertemuan pertama ya Pak. Ini nyamannya panggil Bapak, Pak Dokter, panggil Bung atau panggil Kang supaya lebih akrab. Itu familiar Bung saja ini. Oke, siap, panggil Bung. Siap. Paling bapak muda ini ya, dokter muda kok. Iya, ada paling muda sekali ini. Jadi selamat siang Bung Zulkifli. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Leina, yang siang ini akan sama-sama untuk memandu diskusi, sharing secara ringan kita, apalagi akhir pekan. Sebenarnya ini cerita yang berat. Sebenarnya ini cerita berat karena cerita kesejahteraan sosial, tapi orang buat jadi ringan karena ini akhir pekan. Siap. Jadi seperti yang kita ketahui, kita tahu bersama bahwa dunia ini memang sedang diperhadapkan dengan satu ujian yang luar biasa sekali dengan wabah COVID-19. Aduh, kalau apalagi
Pak Dokter, Pak Bung Zulkifli yang sehari-hari sebagai tokoh pemuda yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat, apalagi berkecimpung di dunia pemerintahan, khususnya di dinas sosial, pasti sudah sangat banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk membantu menurunkan angka COVID-19 di Indonesia, apalagi khususnya di Sulawesi Utara. Nah, mungkin Bung sedikit memberi sedikit memberi perkenalan atau pengantar tentang aktivitas sehari-hari dari Bung Zulkifli dalam bekerja atau bahkan membantu untuk penurunan COVID-19 dan membantu untuk kesejahteraan sosial. Mungkin sebagai pengantar dulu, Bung. Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih, Bu Lina. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini yang tidak bisa kita hindari adalah adanya aktivitas-aktivitas sosial yang harus dibatasi dan kita tidak bisa berinteraksi seperti sebelum pandemi. Maka tentu situasi ini akan sangat mendorong kita untuk ada semacam inovasi atau aktivitas yang bisa dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, tentu peran dan kontribusi dari semua pihak, stakeholder, kita sebagai pelayan masyarakat tentu ini harus tetap diutamakan. Maka tentu kalau kemudian ditanya kepada kami sebagai kelompok pemuda, sebagai kelompok salah satu bagian dari pekerja sosial, apalagi di Karang Taruna, yang juga menjadi bagian dari tugas-tugas untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka penanganan COVID ini, apalagi terutama dalam hal meningkatkan potensi kesejahteraan sosial. Karena pandemi ini kan dia tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan atau berdampak dari sisi ekonomi. Betul, yang paling terasa adalah soal kesehatan dan soal ekonomi. Banyak orang yang kemudian di PHK, banyak orang yang hampir sebagian besar mungkin tempat-tempat bahkan sampai jangankan rumah sakit, tempat isoman saja mungkin sudah isolasi yang disediakan oleh pemerintah itu harus penuh. Dalam topik ini kami ingin sedikit menyinggung soal bagaimana membangkitkan potensi atau meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi masalah sosial ini kan sudah nampak nyata, di mana mulai tergerus orang-orang ketika berinteraksi ada rasa curiga, ada rasa di mana mungkin takut tertular, khawatir tertular, akhirnya terbatas interaksi orang atau komunikasi orang. Maka di situ penting untuk kita dorong agar tergerusnya nilai-nilai interaksi antar sesama manusia ini, antar makhluk sosial ini dengan kegiatan-kegiatan untuk mendorong solidaritas. Memang pemerintah menangani masalah COVID ini yang paling utama kan berbasis anggaran dan pembiayaan. Bagaimana kemudian mendorong agar ada bansos, perlindungan sosial, ada jaminan sosial di dalamnya. Kemudian dari sisi kesehatan, dengan menyediakan banyak fasilitas rumah sakit untuk mengantisipasi membeludaknya pasien COVID. Nah, itu dari sisi pemerintahnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai kelompok pekerja sosial ini? Maka dari itu kita penting untuk menggalang misalnya kemitraan-kemitraan dengan dunia usaha, menggalang kemitraan dengan kelompok-kelompok sosial lain agar setidaknya ketika orang merasa diisolasi, dia merasa terkucilkan, ada yang bisa untuk memberikan kesadaran, penyuluhan, begitu juga masyarakat yang kemudian menganggap mereka yang sudah tercovid-kan begitu, ya sudah mendapat just atas penyakit ini atau virus ini, orang akan merasa terhibur. Nah, kita mendorong agar ini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar dari yang dibangun oleh yang sudah ditangani oleh pemerintah. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar, Bu Linda. Ya, luar biasa sekali ya. Ternyata ini sebenarnya masuk salah satu pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah beberapa yang dijawab secara langsung bahwa memang penting sekali kita bahu-membahu, kita saling berkolaborasi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang Bung Zulkifli ya sebagai aktivis sosial, apalagi juga merupakan berkecimpung di bidang pemerintahan, kira-kira sebenarnya sudah untuk posisi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial, apalagi masyarakat di Sulawesi Utara ini sebenarnya sudah berada di titik mana? Mungkin itu Bung, silakan. Ya, tentu sebagai bagian dari apa ya, seharusnya kita peroleh atau apa yang kita akan bisa dorong pada masyarakat itu tidak bisa terpisahkan dengan kondisi sosial yang ada sekarang. Kita akan tahu bersama, bisa dibayangkan di awal-awal pandemi ini muncul orang harus ditolak pemakamannya karena misalnya dia pasien COVID sehingga harus dibuat pemakaman khusus COVID. Kemudian orang akhirnya sekarang kenapa pemerintah menjadi sulit untuk melakukan tracing dan testing dalam hal penanganan COVID? Karena orang merasa malu, secara sosial dia akan merasa terisolasi, tidak hanya secara medis, secara kesehatan, tapi juga secara sosial, sehingga dia tidak melakukan pemeriksaan, dia tidak melakukan tes PCR dan sebagainya, sehingga banyak kemudian masyarakat atau yang berpotensi terkena virus ini tidak melakukan aktivitas apa-apa untuk melindungi diri dan keluarganya. Paling bisa dilakukan adalah dengan isolasi mandiri di rumah. Nah, klaster keluarga akhirnya terbentuk di situ. Nah, ini kan kondisi sosial yang memang mau tidak mau akhirnya tergerus situasi nilai-nilai sosial itu. Masyarakat akhirnya menjadi agak sensitif, menjadi agak khawatir dengan situasi ketika dia berinteraksi dengan orang lain seperti yang saya bilang di pengantar tadi. Sehingga ada semacam patologi sosial, kalau bahasa yang lebih ekstrimnya adalah penyakit sosial. Mungkin orang merasa bahwa ketika kriminalitas itu bagian dari patologi sosial, ketika orang tidak menentaati aturan protokol kesehatan, maka orang akan menganggap itu bagian dari patologi. Nah, itu kecenderungan yang bisa saja muncul. Hal yang kedua adalah munculnya disorganisasi sosial. Jadi norma atau nilai yang berlaku di masyarakat menjadi tergerus. Orang merasa bahwa apalagi misalnya ya, kita beribadah saja di tempat ibadah itu sudah tidak seperti suasana normal. Padahal ketika orang saling bertemu dalam satu unit-unit sosial keagamaan seperti itu kan membangun solidaritas, membangun kebersamaan. Nah, jadi ketika akhirnya muncul situasi pembatasan sosial seperti itu, maka juga itu akan semakin menggerus nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai solidaritas. Nah, hal yang ketiga adalah munculnya situasi konflik nilai. Orang akan merasa bahwa ketika pandemi ini sudah begitu syukur-syukur sudah ada penurunan ya secara nasional, begitu juga sulut meskipun harus diperpanjang sampai tanggal 23 oleh Pak Gubernur, kita harus taati itu. Tapi yang tidak bisa kita hindari adalah orang mulai terbentuk dengan nilai-nilai baru. Nah, jadi mudah-mudahan memang kalaupun ini ada situasi kenormalan baru setelah pasca pandemi, maka akan tersusun nilai-nilai baru terhadap orang untuk misalnya sudah tahu orang tetap bermasker, orang tetap bisa berinteraksi, tapi tidak mengabaikan kenyamanan hubungan antar setiap orang ketika berinteraksi. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Nah, atas kondisi ini, tentu ini betul. Di satu sisi pemerintah sudah melakukan penanganan melalui perlindungan sosial, melalui jaminan sosial, adanya bantuan sosial, mulai dari program PKH, kemudian ada BPNT, kemudian di dana desa ada bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Macam-macam jenis bantuan yang sudah disediakan. Atau misalnya yang seperti disediakan oleh pemerintah provinsi, asuransi pertanian untuk petani, atau misalnya yang ada di UMKM yang kemarin baru diluncurkan oleh Gubernur Sulut. Nah, itu menunjang untuk bagaimana kemudian pemenuhan ekonomi dan membangkitkan situasi keterpurukan ekonomi masyarakat. Nah, tapi si sosialnya ini harus dirawat. Makanya di situ dibutuhkan peningkatan potensi di luar penganggaran dan pembiayaan. Salah satunya bagaimana meningkatkan potensi sumber itu.
meningkatkannya adalah dengan mengaktifkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kita tahu potensi sumber kesejahteraan sosial ini kan ada kurang lebih ada 12, ya, itu diatur termasuk dalamnya ada Karangturna, di situ ada tenaga sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian di situ juga ada pekerja sosial profesional, di situ ada tenaga pelopor keluarga kesejahteraan sosial dan sebagainya. Jadi ini yang harus dibangkitkan, tapi tidak menutup kemungkinan adalah yang termasuk di luar ini. Misalnya saya melihat ada kelompok yang ada di salah satu daerah di Jawa sana, pemerintah Kota Banyuwangi itu kan meluncurkan program digital kampung atau smart kampung. Kelompok-kelompok pemudanya, Karang Taruna, kemudian kelompok-kelompok pekerja sosial masyarakatnya itu melakukan pendampingan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang memiliki masyarakat pemuda yang milenial yang memiliki kemampuan IT. Mereka menyediakan komputer, mereka menyediakan jaringan internet secara cuma-cuma, kemudian membantu masyarakat agar misalnya kalau dia dalam situasi sulit ekonominya, secara sosial dibantu oleh orang lain. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini yang harusnya kita bangkitkan. Atau misalnya kelompok-kelompok pemuda yang ada di Pulau Mongondo, Pulau Mongondo Utara terutama, ketika ada pembatasan lintas provinsi antara Sulawesi Utara dan Gorontalo, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ketika mereka tidak bisa berpindah tempat ke Gorontalo karena di perbatasan itu dibatasi, maka tugas mereka adalah memberikan bantuan makanan, memfasilitasi mereka agar tetap bisa tenang, sampai akhirnya mereka bisa diizinkan untuk keluar masuk daerah perbatasan. Sampai hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi membangun kesadaran untuk terlibat dalam masa pandemi di dalam rangka untuk peningkatan potensi sumber kesejahteraan, itu potensi sumber kesejahteraan sosial harus menjadi wajib dilakukan oleh kita, ya, terutama kita yang memiliki kelebihan waktu, kecukupan uang misalnya, begitu juga bisa, dan itu akan bisa menopang dan menolong masyarakat yang terdampak. Tidak hanya dari sisi bantuan pemerintah, ya, karena itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan bencana COVID ini, tapi peran kita adalah salah satu itu. Hal yang berikut adalah misalnya dengan kita meningkatkan potensi sumber daya sosial dari sisi dunia usaha. Nah, ini yang saya lakukan di kantor saya adalah dengan mendorong agar bagaimana kemudian dunia usaha itu, kelompok-kelompok pemuda atau kelompok-kelompok organisasi sosial itu untuk bekerja sama, bermitra dengan dunia usaha. Terutama adalah menggali, meskipun sektor-sektor usaha ada yang terdampak pandemi, tapi ada sektor-sektor usaha yang justru tumbuh dia di saat pandemi ini. Nah, itu boleh digalang, itu boleh dikerjasamakan corporate social responsibility-nya, bantuan-bantuan sosial yang perusahaan yang ada di situ, yang kemudian itu boleh kita bawa, kita boleh bagikan, berkoordinasi dengan dinas sosial, baik di provinsi ataupun di kabupaten kota, untuk disampaikan atau diteruskan kepada masyarakat. Nah, karena mungkin di instansi swastanya mungkin tidak tersedia untuk penyalurannya, maka bisa dilakukan oleh kita sebagai kelompok-kelompok pekerja sosial. Nah, itu salah satu dari sekian banyak cara untuk meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Seperti itu mungkin, Bu Leni. Ya, luar biasa sekali ya. Memang benar, karena pandemi ini tidak mengenal usia. Jadi ada yang baru lahir sudah terkonfirmasi positif, bahkan tidak mengenal strata-strata sosial, siapapun namanya, dia masih manusia, pasti berpotensi untuk terkena virus COVID-19. Dan itu memang harus ada edukasi yang ekstra supaya pemikiran masyarakat tentang COVID-19 ini tidak terkontaminasi seperti tadi yang dikatakan Bung Zulkifli dengan penyakit-penyakit sosial, ya, karena itu adalah ancaman, apalagi ketidakpercayaan terhadap virus COVID itu sendiri, padahal bukti nyatanya sudah banyak, dan kita juga selaku masyarakat, ya, ternyata memang perlu menjadi vaksin itu sendiri yang bisa meningkatkan kekebalan pemikiran terhadap virus hoax, apalagi di zaman digital yang memang semua serba keterbukaan informasi. Program apa saja untuk meningkatkan
meningkatkan potensi sumber kesejahteraan terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap program-program tersebut. Silakan. Iya, jadi memang secara fisik, secara pendanaan dari pemerintah di masa pandemi gelombang kedua ini, sebagaimana press conference sebulan lalu atas meningkatnya virus COVID versi Delta ini, maka ada upaya baru yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah melanjutkan kembali jaminan sosial atau perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Apalagi kan ada pengaturan baru. Kalau di tahun 2020 ada PSBB, kita di 2021 ada PPKM. Nah, makanya di masa PPKM ini pemerintah secara nasional melalui Kementerian Sosial RI itu kemudian meluncurkan beberapa program, ya, selain juga di kementerian yang lain juga ada. Nah, misalnya melanjutkan kembali program KPM PKH, ya, keluarga penerima manfaat PKH, dan itu ditambah dengan karena ada masa PPKM, ditambah lagi dengan bantuan sebesar 400.000 per bulan selama masa penanganan darurat COVID di masa PPKM. Kemudian misalnya ini yang akan juga diterbitkan di Kementerian Sosial adalah bantuan sembako atau BPNT yang juga sudah sementara ada yang sudah disalurkan, ada yang masih sementara berproses. Meskipun ada kendala-kendala, tapi syukur setidaknya ini sudah menjadi bagian karena itu adalah pemerintah yang melakukan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jadi kita fungsi-fungsi yang ada di Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota adalah melakukan koordinasi dan memastikan sasaran atau target dari penerima bantuan ini sudah mendapatkan atau belum, termasuk berkoordinasi dengan Bulog dan sebagainya. Nah, di kementerian lain juga ada selain Kementerian Sosial, misalnya untuk UMKM. Jadi kan ada program untuk pemulihan ekonomi bagi UMKM. Jadi untuk kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang itu dilakukan. Nah, sama seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi kemarin dengan launching atau peluncuran peduli UMKM. Sampai kata Pak Gubernur, kita tidak usah untuk membeli produk di luar, kita manfaatkan dan bisa membeli itu dari produk-produk UMKM dari produk Sulut. Nah, itu salah satu untuk apa? Menopang agar perputaran ekonomi itu ada di kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang ada di daerah kita. Nah, kemudian di Kementerian Desa itu ada nanti program yang namanya bansos dana desa dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Itu khusus untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan melalui program PKH atau sembako dan lain sebagainya, tapi kelompok masyarakat miskin yang kemudian itu difasilitasi diberikan bantuan dari situ. Itu sama seperti tahun 2020 kemarin, masih menunggu ketentuan terkait dengan pelaksanaan bansos BLT itu. Nah, itu kurang lebih yang saya sempat ikuti terkait dengan penanganan dampak untuk bagaimana kemudian ada pemulihan ekonomi. Memang ini agak masih agak bagus Sulawesi Utara. Di data terakhir BPS Maret 2021 angka kemiskinan kita kan termasuk sudah menurun di angka 7% dibandingkan angka rata-rata nasional itu tumbuh sampai dengan 10%. Jadi mudah-mudahan dengan program dari dari UMKM itu, termasuk yang tahun sebelumnya yang dicanangkan oleh Pak Gubernur itu yang namanya asuransi pertanian untuk petani-petani Sulut ketika gagal panen, dia terus berjalan, maka itu akan bisa menyelamatkan juga ekonomi di Sulawesi Utara. Nah, itu saya kira yang terkait dengan program baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Apakah ini sebenarnya sedikit penasaran ya, apakah ada memang program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya ke perempuan, atau semua ini setara semua?
Jadi Untuk program yang memang dikhususkan, ya. peningkatan bagaimana maksudnya di sektor apa? Ya, maksudnya program-program dari dinas sosial yang memang mengkhususkan untuk perempuan gitu. Oh iya, memang sejauh ini penanganan dampak ekonomi dan itu mau dipulihkan oleh pemerintah nasional, dalam hal ini Kementerian Sosial, itu memang yang menjadi arus utama. Jadi yang menjadi program utama bantuan sosial ini. Nah, di pemerintah provinsi kemarin tahun 2020 kan ada bantuan penanganan dampak COVID, ya, dan itu sudah berjalan dengan sukses, setidaknya di 2 tahap kemarin itu sudah dilakukan. Nah, di tahun ini memang masih sifatnya rutin pelaksanaan program-program bantuan itu, ya, tidak berbeda dengan yang 2020. Karena hanya ini kan yang paling utama adalah masih ditopang oleh program nasional, yaitu program tadi yang saya bilang perlindungan dan jaminan sosial yang diterbitkan oleh Kemensos. Nah, apa sebetulnya yang bisa menjadi prioritas untuk penanganan pemulihan sosial atau ekonomi bagi kelompok-kelompok rentan perempuan atau kelompok-kelompok yang memang terdampak secara langsung ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Sebetulnya itu include dalam salah satu poin pada segmen program keluarga harapan. Jadi kan program keluarga harapan ini kan dihitung nilainya berdasarkan segmentasi masyarakat. Misalnya dari masyarakat yang anaknya pendidikan SD, SMP, SMA, itu kalau untuk sektor pendidikan. Kalau kemudian yang segmen kesehatan, misalnya untuk perempuan atau ibu hamil. Kemudian untuk anak yang menyusui. Nah, di situ di sisi kesehatannya yang menjadi utama adalah bagaimana kemudian melindungi perempuan, kelompok-kelompok ibu rumah tangga yang di masa pandemi ini bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan, misalnya malnutrisi, ada kemungkinan-kemungkinan karena suami mungkin tidak bekerja dan sebagainya, maka yang paling bisa dilakukan adalah dengan bantuan program PKH di segmen kesehatan, sehingga mereka bisa terbantu untuk sisi itu. Nah, hal lain saya kira mungkin belum teridentifikasi, tapi ada itu di kabupaten kota atau mungkin di dinas lain yang ada di provinsi yang melakukan itu. Saya kira seperti itu. Meskipun memang ya tidak ada cara lain peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial selain melalui pembiayaan APBN, APBD, ya tidak ada cara lain juga adalah bagaimana menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Jadi kalau di forum-forum kita bisa itu forum penggalangan dana secara nasional atau misalnya Happiness yang juga dikelola oleh yayasan-yayasan yang didaftarkan pada Kementerian Sosial, itu inspirasi yang bisa kita dapatkan adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, ya syukur-syukur mungkin orang yang bekerja di pemerintahan, orang yang bekerja di BUMN dan sebagainya, atau di pekerjaan-pekerjaan swasta yang itu penghasilannya tidak terdampak pandemi, untuk bisa berharap bisa berbagi dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Nah, kata Pak Gubernur, coba kita beli produk mereka. Atau misalnya begini, kita memiliki kelebihan pangan di rumah, kita bisa berbagi dengan kelompok yang lain atau mereka yang terdampak. Atau kalau misalnya kita memiliki kelebihan HP kita misalnya kita setiap hari aktivitas kita hanya mungkin menggunakan 1 HP, tapi ternyata HP kita di rumah mungkin 3, mungkin 4 dan sebagainya. Kenapa kemudian itu tidak kita sisihkan untuk bantuan program pendidikan bagi anak-anak di desa atau mungkin di kota yang tidak bisa belajar daring? Maka kita boleh itu sumbangkan dan sebagainya. Jadi membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terus membangun solidaritas, kebersamaan, berbagi dan sebagainya, itu bisa dilakukan hal-hal yang kecil. Atau misalnya kelompok-kelompok mahasiswa yang sempat di beberapa tempat itu menghibur kelompok isoman bagian dari kegiatan sosial. Jadi
itu yang paling bisa kita harapkan di kondisi ini dalam rangka untuk bagaimana kemudian sisi kesejahteraan sosial lain juga bisa dibangun oleh kelompok-kelompok di luar dari apa yang menjadi bagian dari program pemerintah. Kalau kemudian ada istilah pembatasan sosial, sekarang bukan lagi pembatasan sosial melahirkan solidaritas sosial, seperti itu. Seperti yang kita tahu di tanah Sulawesi Utara, budaya Mapalus itu memang masih sangat melekat. Jadi baku-baku bantu sama dengan kata sampai selalu semboyan yang orang ingat bahwa orang itu harus semangat situ timau-timau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, dan itu sangat terrealisasi apalagi di COVID-19 ini. Jika ada penyimpangan, kita bisa membantu sebagai partisipasi kita untuk menjamin kemerataan terhadap bantuan-bantuan atau program-program tersebut. Silakan, Bung. Iya, jadi ada yang menarik terkait dengan pertanyaan ini. Jadi sekitar seminggu lalu ada salah satu pemberitaan TV nasional itu menayangkan adanya penangkapan salah satu oknum yang ketika itu menjadi yang memfasilitasi bagaimana kemudian masyarakat bisa untuk mendapatkan bantuan, dan itu adalah salah satu oknum yang ada di oknum ya, jadi tidak semua di pendamping PKH. Jadi oknum ini kemudian mengumpulkan uang dari setiap KPM, dari setiap keluarga penerima manfaat karena jasa dia untuk mengambil uang itu di rekening setiap KPM. Nah, jadi ketika itu dia kumpulkan. Nah, bersamaan dengan itu Mensos melakukan, Ibu Risma melakukan kunjungan kerja untuk sidak begitu ke daerah-daerah itu, dan akhirnya didapatkanlah informasi, ditanya kepada masyarakat, Ibu penerima PKH? Oh betul Bu, berapa uangnya diterima? Oh, uangnya diterima Bu sekian. Loh, kenapa bisa berkurang begitu? Oh, ini karena bayar uang jasa dan sebagainya. Jadi setelah ditelusuri, hampir sebagian besar di wilayah itu dananya kumpul dana PKH itu yang harusnya diberikan langsung, diterima tanpa potongan, ternyata ada yang kemudian memotong. Akhirnya setelah ditelusuri itu terkumpul sampai hampir 800 juta penerima itu ketika mengumpulkan itu, dan akhirnya oleh polisi itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini salah satu contoh yang agak miris begitu dengan situasi kita. Nah, tentu kalau kita kembalikan ke daerah kita, tidak ada cara lain, tidak ada metode lain yang bisa kita lakukan selain adanya partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan langsung apa saja yang terkait dengan sumber-sumber bantuan sosial mereka yang tidak sesuai dengan yang harusnya diterima. Nah, jadi itu yang bagi kita semua, karena ini juga disampaikan oleh pimpinan kami di kantor dan juga seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Menteri, Ibu Risma, itu untuk dilaporkan ke kementerian, ada layanan pengaduan dan sebagainya, sehingga itu bisa ditelusuri, bisa didapatkan informasinya jika ada pemotongan bansos. Sebelumnya kan kita tahu bahwa bansos itu diserahkan dalam bentuk bantuan barang, dalam bentuk bantuan pangan secara langsung. Tapi ketika ini sudah bergulir, program yang baru ini kan sudah diminimalisasi bantuan barangnya atau pangannya, tapi sudah dalam bentuk uang tunai. Nah, meskipun sebetulnya di masa PPKM ini kan pemerintah menambah kuota beras 10 kg per KPM, per keluarga manfaat. Nah, itu diberi tanggung jawab kepada Bulog yang mendistribusikan. Jadi jauh dari adanya orang yang kemudian bagaimana istilah dari Ibu Lita tadi, orang yang mesti harus dekat dengan pala dan sebagainya, karena mungkin distribusi berasnya itu ada di pala, tapi ini tidak lagi di situ. Bulog yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah menjadi satu-satunya agen resmi yang menjadi penyalur. Jadi
apa namanya potensi untuk dilakukan pemotongan atau orang tertentu yang hanya bisa mendapatkan itu tidak akan terjadi, ya, karena mekanisme dan prosedurnya yang kemudian sudah diubah dan diatur seperti itu. Itu salah satu. Makanya tidak ada cara lain tadi yang saya sampaikan. Ya, butuh partisipasi, butuh pengawasan, butuh kelompok-kelompok muda yang merupakan bagian dari potensi sumber kesejahteraan sosial itu, PKSK, kemudian juga ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian ada pekerja sosial profesional, kemudian juga ada Karang Taruna, dan macam-macam. Itu boleh kemudian untuk melakukan pemantauan, melakukan ini dan melaporkan jika kemudian itu ditemukan di lapangan adanya bansos yang tidak tepat sasaran atau seharusnya dia tidak boleh mendapatkan karena tidak lagi memenuhi syarat, karena dia sudah terpenuhi kebutuhan ekonominya, tapi tetap masih mendapatkan itu. Nah, itu tuh yang harus menjadi prioritas utama kita sebagai orang yang terus mengawasi tugas-tugas apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi atau daerah. Saya kira itu, Bu Lina. Luar biasa sekali, memang setuju di sini harus ada kolaborasi antara masyarakat, pelaku organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan untuk menjadi pengawas partisipatif terhadap mafia-mafia bansos supaya semua memang merata dan sesuai dengan harapan. Setiap kebijakan pasti menjadi pengalaman untuk evaluasi ke depan. Namanya bicara tentang bantuan sosial itu pasti bicara tentang manusianya juga seperti tadi, dan untuk setiap usaha yang telah kita lakukan istilahnya yakuza, yakin usaha sampai begitu. Betul. Nah, di sini mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir sekali Pak Aswin, ini sekaligus mungkin bisa memberikan closing statement. Apakah sudah ada formulasi kebijakan yang disiapkan? Ini kan dari tadi bercerita sementara COVID, tapi ini lebih ke pasca COVID-19 untuk memastikan kesejahteraan sosial itu tetap realisasi. Mungkin itu sekaligus closing statement. Ya, silakan, Bung. Iya, ini sebetulnya juga bagian dari campaign Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi bahwa setiap saat kita harus melakukan updating pemutakhiran data DTKS atau data kesejahteraan sosial, karena itu adalah basis data yang kadang kenapa kemudian muncul keluhan, kemudian muncul laporan di masyarakat yang seharusnya mendapat, tidak mendapat, yang tidak harusnya mendapatkan bantuan sosial. Nah, jadi karena updating. Nah, kemarin kan di 2 bulan lalu waktu Ibu Menteri dialog hearing bersama Komisi 8 DPR RI itu menyampaikan bahwa data DTKS kita ini yang paling terakhir diupdate itu tahun 2015. Maka tentu provinsi sebagai yang levelnya adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, ya, karena sumber pendataan itu kan ada di pemerintah kabupaten kota. Ya, kita terus mendorong agar pemerintah kabupaten kota, terutama teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten Kota, untuk terus melakukan pemutakhiran data DTKS ini. Mereka-mereka yang seharusnya sudah tidak mendapat mungkin perlu dicoret atau digantikan dengan yang belum memperoleh dan memenuhi syarat. Atau misalnya karena dia sudah meninggal, atau misalnya dia sudah pindah tempat dan sebagainya, itu harus dikoreksi, itu harus sehingga dipastikan juga data DTKS itu harus padan dengan data Dukcapil. Nah, itu adalah salah satu upaya perbaikan data kesejahteraan sosial yang terus-menerus, mudah-mudahan pasca COVID ini selesai, ini bisa dibenahi, termasuk adalah meluncurkan program-program yang lain, dan itu akan ditopang oleh pemerintah provinsi melalui dinas sosial. Nah, hal lain saya kira kembali dengan topik kita ini, meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi kita harus selalu bisa untuk melihat mana sumber-sumber atau potensi-potensi yang bisa dijadikan sumber kesejahteraan sosial. Selama ini kan kalau kita hanya akan terus betul kalau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan di kabupaten kota itu memberikan bansos terkait dengan penanganan dampak pandemi. Yang kita khawatirkan adalah soal dampak sosial yang ditimbulkan. Jadi apakah
solidaritas atau hubungan-hubungan yang selama ini terjalin baik, tapi karena sudah kurangnya pertemuan, karena ada pembatasan sosial, interaksi yang sudah terbatas, kemudian akhirnya orang menjadi luntur, bagaimana dia melihat tetangganya di sebelah kekurangan pangan dan sebagainya, akhirnya itu tidak lagi ini hanya karena dibatasi oleh masalah penyebaran virus dan sebagainya, khawatir keturunan dan sebagainya. Nah, disitulah membutuhkan semangat kita semua untuk kepedulian terhadap sesama itu harus dibangkitkan terus agar bantuan secara psikis, bantuan secara apakah itu dalam bentuk penyuluhan sosial perlu untuk terus digalakkan. Nah, satu cara yang paling tepat adalah melalui bentuk kampanye sosial, dalam bentuk perlindungan sosial, dalam bentuk advokasi perlindungan, mendampingi mereka yang menjadi korban ataupun tidak menjadi korban pandemi, tapi ada dampak ekonominya. Kita mungkin boleh menjadi konsultan mereka terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan itu akan jauh lebih membantu juga selain mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa untuk menjawab masalah sedikit dari semua masalah sosial kita di daerah ini atau secara nasional. Siap, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Bung. Dengan semangat Sito Timau-Tumauto, kita tetap lestarikan budaya Mapalus untuk membantu kampanye-kampanye sosial bahu-membahu melawan COVID-19 di Indonesia, apalagi di Sulawesi Utara kita tercinta. Ya, mungkin itu diskusi singkat kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bung Zulkifli sudah mau menyediakan waktu untuk berdiskusi juga, banyak insight yang saya dapatkan juga, apalagi sebagai generasi muda, dan pastinya seluruh penonton di luar sana sangat terinspirasi dan sangat mendapatkan banyak informasi terkait program-program unggulan Dinas Sosial di Sulawesi Utara. Terima kasih banyak, Bung. Mungkin kalau ada tambahan dan lain sebagainya dikembalikan ke Bung Aswin. Demikianlah Tribuners akan bincang-bincang tadi ya terkait dengan tema pelayanan publik atau terkait dengan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial di masa pandemi COVID-19. Saya kira perbincangan ini sangat menarik karena sesungguhnya sangat banyak yang ingin diketahui oleh masyarakat atau para Tribuners. Namun kita akan tetap bertemu lagi ya dalam bincang-bincang berikut di acara Tribun Bakudapa. Bincangan tadi saya kira cukup berisi. Dan sekali lagi semoga sangat bermanfaat kepada masyarakat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini sudah setia untuk menyaksikan acara Tribun Bakudapa. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ya.